Halo guys, selamat siang, sore, pagi, malam, dimanapun kalian berada. Saya Pauline, Irawati Paulina. Sore ini saya ingin bercerita tentang berkaitan dengan Imlek, Chinese New Year. Saya seorang Cina yang lahir di Indonesia. Orang tua yang lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia juga, dengan kebiasaan budaya yang sudah tercampur dengan lokal Indonesia, budaya lokal Indonesia. Saya menjadi seorang Cina keturunan yang tentunya sudah tercampur alias asimilasi budaya dalam kehidupan saya pribadi. Jika contohnya makanan, saya masih suka dengan makanan-makanan khas Indonesia. Lidah saya ini orang Jawa bilang masih medok dengan bumbu-bumbu cita rasa yang Indonesia banget, Nusantara. Khususnya karena saya tinggal di Jawa Timur, Surabaya, jadi lidah saya sudah sangat cocok dengan hal-hal yang rasa-rasa taste dengan masakan Jawa Timur, rujak cingur, lontong mie, lontong kupang, lontong balap dan sebagainya yang merupakan ciri khas Jawa Timur. Nah, karena Jawa Timur ini punya variasi masakan kuliner yang sangat disukai orang banyak, karena memang cita rasanya yang unik. Jadi tentunya saya sangat terberkati dengan menjadi warga Jawa Timur, karena saya bisa menikmati macam-macam masakan yang mungkin di daerah lain tidak ada. Itu menjadi suatu privilege saya, ya. Kembali lagi tentang budaya Imlek, Chinese New Year. Saya sebagai seorang yang percaya tentang Alkitab, saya menjadi seorang Kristiani yang juga saya masih merayakan hari Chinese New Year, Imlek. Keluarga saya, karena keluarga saya sebagai Kristiani, tapi kami menganut budaya yang modern tanpa menghilangkan esensi tradisional yang kami miliki. Jadi kami mencoba melakukan mix culture untuk keluarga kami. Beberapa tahun terakhir ini kami selalu merayakan Imlek dengan beberapa hal yang bagi kami, keluarga kami, percaya bahwa itu tidak bertentangan dengan iman kepercayaan yang kami miliki. Yang pertama adalah kami berkumpul dengan keluarga. Jadi kami dari orang tua saya dan saudara-saudara, bahkan sampai keponakan, itu kami kumpul bersama. Kami makan-makan juga, dan tentunya tidak hanya sekedar makan-makan, tapi kami juga, karena sebagai seorang Kristiani, kami juga berdoa bersama keluarga, doa keluarga bersama, ya. Di situ kami saling mendoakan, saling memberkati dari orang tua kepada anak, dan dari anak kepada anaknya lagi, cucu, ya. Nah, ini menjadi budaya kami, kebiasaan tahunan kami tetap merayakan hari raya ini. Yang kedua adalah kami tetap melakukan pemberian angpau. Angpau ini yang kami berikan ya berupa uang. Tetapi kami tidak menganut kebiasaan bahwa
dari dari yang sudah menikah atau yang tidak menikah tidak mendapatkan itu, tidak, tetapi kembali lagi dari kemampuan kami dan kerinduan hati kami masing-masing. Anak bisa memberikan angpau pada orang tua pun bisa memberikan angpau kepada anak-anaknya dan menantu-menantunya. Ya, yang pasti paling enak adalah cucu-cucu dari orang tua saya, karena dia akan mendapatkan lebih banyak lagi, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada orang yang ada dari keluarga kami, anggota keluarga kami yang merasa terberkati secara finansial dan dia terdorong untuk memberi sesuatu, membagi-bagikan, karena angpau di sini dalam artian adalah uang, ya, itu kami persilakan, dan kami tidak memegang kekukuh budaya bahwa harus yang belum menikah dan sebagainya, tidak. Jadi kalau memang kami tergerak dan kami ingin memberi, ada berkat, itu tidak kami buat-buat atau alias tidak berhutang, jadi kami akan lakukan. Dan kami juga memberikan ayat-ayat Alkitab. Jadi ketika kami merasa ada sesuatu, kami menuliskan ayat itu dan kami tulis di kertas kotak dan kami masukkan di amplop yang menjadi angpau. Apakah harus berwarna merah? Tidak selalu. Bahkan seringkali orang tua ayah saya memberikan dengan amplop berwarna putih, karena sekali lagi kami seorang Kristiani dan kami seorang yang modern, dan kami mau tetap memegang budaya tradisional kami sesuai kami lahir sebagai seorang Chinese turunan, tapi kami tidak mau tercampur, alias kami ingin melakukan apa yang netral begitu. Lalu yang ketiga adalah kami meniadakan, bahkan tidak tertarik mungkin ya lebih tepatnya, mengikuti pertunjukan-pertunjukan yang biasa budaya Chinese lakukan. Pertunjukan-pertunjukan itu sangat baik dan indah sekali, tetapi kami sekeluarga menetapkan tidak. Bagaimana kalau ketika kami mengunjungi sanak famili kami dan ada acara seperti itu, ya kami ikuti saja, tapi bukan dari kami, karena memang kami tidak berketetapan untuk tidak melakukan, berinisiatif tepatnya secara aktif untuk mempersiapkan, memilih, bahkan berusaha untuk mendatangkan tim atau apapun yang berkaitan dengan acara budaya Chinese. Lalu apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah ya kami melakukan doa, pujian, nuansa Kristiani yang kami bangun. Bahkan kami lebih sering orang tua kami memberikan wejangan-wejangan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran firman. Ini long story buat saya ya, saya sedikit cerita bahwa ketika awal-awal kami melakukan hal-hal seperti ini, tradisi khusus Imlek di keluarga kami, saya pribadi merasa bahwa kok keluarga saya ini berbeda ya, kok keluarga saya ini kurang menarik ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat betapa teman-teman kami itu kayaknya kok meriah sekali, menarik sekali. Tentu waktu kami muncul perasaan itu dan kami mulai merasakan ada jarak dengan orang tua kami. Kami protes, sempat kalau ada kesempatan kami protes dengan orang tua kami, terutama ayah kami. Kenapa harus melakukan budaya yang sudah saat ini kami lakukan dan menolak budaya-budaya itu? Tentunya otomatis karena orang tua saya memang berniat sudah menjadi kebiasaannya adalah mendidik, mentransformasikan nilai-nilai, mentransferkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hal ini kepada siapa aja, termasuk ke anak-anaknya. Tentu aja waktu kami
komplain, protes, orang tua kami menjawab dengan ayat-ayat Alkitab. Menarik ya, tetapi itu yang dilakukan tanpa ada tujuan lain, dan itu yang saya salut adalah konsistensinya. Ayah kami tetap melakukan dan ibu kami tetap mensupport apa yang menjadi sudah ketetapan atau kebiasaan ayah kami. Sehingga kami anak-anaknya memang sempat merasa bagaimana dan bagaimana di awal-awal, tetapi ketika kami mulai bertumbuh besar, tepatnya ketika kami mulai secara pribadi mengenal kebenaran firman, masing-masing dari kami mengalami perjalanan iman, perjalanan spiritual, ya, bersama dengan Tuhan sendiri. Roh Kudus memberikan kami pencerahan. Saya menyimpulkan hari ini bahwa saya bisa menjadi orang Chinese, saya bisa menjadi orang yang modern, punya pemikiran yang modern, tetapi fondasi saya tetap kebenaran firman Tuhan, dan itu bisa terjadi. Tentu ada hal-hal ketika menyinggung yang mana jelas-jelas menyinggung, ya, artinya mulai bersinggungan, kami mulai memilih. Hati kami tepatnya mulai harus memutuskan saya memilih yang mana. Itu hati nurani kami yang menuntun kami untuk apakah ada sesuatu yang kami idolakan di hati kami ketika kami memutuskan sesuatu berkaitan dengan topik ini, ya, dan juga di hal yang lain. Nah, ketika hati kami mulai mengidolakan sesuatu atau seseorang atau apapun itu, contohnya ketika kami ngotot pengen mendatangkan pertunjukan itu, ya toh, dan kami seolah-olah pengen bersikeras lah, bersikukuh seperti itu, dan hati nurani kami menentang. Di situ kami mulai ngambil keputusan harus yang mana. Nah, disitulah kami memilih, sudah mulai memilih. Kami sudah lakukan, ya. Kami memilih bahwa kami memilih Tuhan ketimbang pemikiran-pemikiran manusia. Kami tidak menolak, jadi kami tetap, kalau ada keluarga kami yang mendatangkan, it's okay, kami tetap lihat santai dan kami bisa having fun, menikmati. Mungkin tidak seheboh yang lain, tapi hati kami dengan tulus tetap mau bergabung dengan tanpa menghilangkan menghilangkan prinsip-prinsip yang kami pegang, nilai-nilai yang kami pegang, dan itu sudah kami jalani. Puji Tuhan, kami bisa diterima. Mungkin belum semua, tapi kami sudah bisa diterima. Dan buat saya sendiri dan adik-adik saya sudah mulai beradaptasi, sudah bisa betul-betul menyatu dengan keputusan-keputusan di mana kebenaran firman itu menjadi yang utama dalam hidup kami tanpa ada paksaan. Nah, ini yang luar biasa, karena kami percaya ketika satu orang dipanggil, Tuhan memanggil seseorang, itu nggak bisa dipengaruhi oleh manusia. Saya masih ingat seberapa hebatnya ayah saya menjelaskan ketika saya komplain kenapa kami tidak seperti keluarga Chinese yang lain. Tidak, waktu itu masih anak-anak, sempat dilarang untuk menonton waktu masih anak-anak. Waktu itu diberi pengertian, malah diberi pengertian. Kami pengen nonton, sudah semangat-semangat, tapi malah diberi pengertian dan dilarang. Tentu seorang anak tidak bisa berpikir jauh. Yang kami pikirkan cuma senang-senang. Tapi waktu itu kami menentang, dan ketika berumur dewasa kami mulai tidak menentang, paham
secara mental, secara pikiran, bahkan secara hati kami tidak menentang, bahkan menerima. Itu saya percaya karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena orang tua kami. Mungkin orang tua kami sudah frustasi ya, saya nggak tahu, tapi saya bersyukur dengan konsistensi dan saya percaya juga itu ada peran serta Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus lah yang menjaga ketika orang dipanggil menjadi umat kesayangannya dari awal. Dia akan menjaga dalam prosesnya. Ketika iman itu kecil mulai bertumbuh dan sampai, saya percaya juga sampai pada kesudahannya. Roh Kudus akan menjaga orang-orang pilihannya untuk menerima keselamatan secara sempurna. Luar biasa sebetulnya pemahaman ini, saya tidak pernah terbersit dalam benak saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini saya akan mengatakan ini, karena waktu itu saya berpikir saya tidak tertarik untuk men-sharekan, membagikan kebenaran firman. Kebenaran firman itu saya hanya ingin untuk diri saya sendiri. Saya pikir cukuplah untuk saya sendiri, tetapi hari ini berbeda. Ada kerinduan besar saya ingin menceritakan. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum bisa menerima, saya tahu, karena pun saya seperti itu. Tetapi saya percaya juga banyak yang punya pertanyaan tentang ini, dan saya harus bersikap seperti apa. Semoga pencerahan saya ini boleh menjadi berkat buat kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Miliki hikmat Tuhan dalam hidup kita dan nikmati hidupmu. Bisa kok menjadi orang benar dan menikmati hidup ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kamu bisa menjadi sinar terang bagi dunia. Sekian dan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Happy Chinese